Kapitra pakai rumus Bedamin, Ibnu pakai case control gitu. Khairan pakai cohort. Kita nggak pernah tahu karena kita punya tujuan yang berbeda-beda. Ngerti ya? Oke. Andai masih ada kebingungan nantinya, tolong misalnya alfa, gamma, beta ya nak ya. Betul ya? Ya. Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Kalau kan punya ketua angkatan masing-masing nih, gitu. Kemarin Kabak Ibu Bu Dr. Emma juga udah nelpon saya dan memang biasanya IKM itu akan ramai saat periode skripsi. Boleh aturlah jadwal. Misalnya gini, ada 10 orang yang masih kebingungan. Entah itu pas ngitung sampel masih dapat banyak, biasanya sih gitu. Atau ngitung sampel dapat dikit. Masalah juga tuh. Atau belum tahu rumusnya yang mana, biasanya gitu. Disodorkan ini nggak cocok, disodorkan itu nggak cocok juga gitu. Aturlah jadwal, kebagian, minta fasilitasi, bukain kelas, entah Zoom, atau duduk bersama di ruang IKM. Biasanya kami begitu, jangan satu persatu. Ya enggak, maksudnya dikoordinir aja supaya terakomodir semuanya. Itu pesan kepala bagian. Kalau setelah saya menjelaskan ini, bukan yang ngerti tapi tambah bingung. Tapi dijamin sih tambah bingung harusnya. Gitu ya. Udah, kita mulai ya populasi sampel ya. Oke. Ada 3 buku yang maksud saya gini, cukup kalian 3 buku ini dulu pegang. Ya, ketika kalian mensitasi buku dalam negeri yang ada rumusnya, entah itu pun buku saya, buku Pak Edi Roflin, bukunya siapa lagi karangan siapa, kami itu bersumber dari ini. Nah, apalagi yang tengah. Yang tengah ini Silmesio dari WHO memang udah established, WHO punya. Jadi ada beberapa buku yang sudah saya baca, international textbook juga, Cambridge, Elsevier, dan teman-temannya, tetap rumusnya itu ngisitasi dari WHO. Dan sampai hari ini WHO masih bikin link buku ini untuk perhitungan besar sampel. Jadi Anda mau pakai yang tengah ini aja oke. Anda mau lari ke sebelah kiri karena Anda animal study, oke. Anda mau lari ke kanan juga silahkan. Tapi tengah aja cukup gitu. Oke. Nah ya, deal ya. Nanti saya bagi 3 buku ini. Bu, kenapa Ibu nggak share aja buku yang si A atau buku Pak Edi Roflin, buku Ibu sendiri, buku Ibu Nana gitu. Saya pengennya Anda tahu sitasi awalnya, Anda tahu cerita awalnya, dan Anda based on ya yang diakui internasional, maksud saya gitu. Karena sesungguhnya sama, bedanya di simbol. Ada yang pakai P1, P2 dari bukunya WHO, dia ubah jadi P sama Q. Tapi sama gitu. Ya, untuk itu supaya nantinya juga hasil skripsinya, publikasi internasionalnya juga oke. Menurut saya sih lebih baik kita ya tahulah Badan Kesehatan Dunia, otoritas kesehatan tuh WHO, harusnya kita mensitasi ini. Oke ya. Sebelumnya saya cerita dikit. Oke, yang paling sulit dari materi populasi dan sampel adalah pas ngitung minimalnya. Kalau ngomongin, sorry, udah enggak mute. Kalau ngomongin
kriteria inklusi, ngomongin kriteria eksklusi, Anda bisa belajar dari penelitian sebelumnya, Anda bisa tanya pembimbing, Anda bisa kaitkan dengan teori, itu kalau kriteria inklusi eksklusi. Tapi kalau ngitung, yang namanya ngitung sampel size, nah ini yang selalu menjadi tantangan dan pasti jadi tantangan mau S1, S2, S3 juga sama. Pasti kendalanya di ngitung jumlah sampel. Entah itu kebanyakan, entah itu kedikitan. Kita tuh pengennya visible di diri kita. Kalau Dr. Theo sudah masuk, pasti beliau sampaikan penelitian itu harus visible, mampu laksana. Mampu dilaksanakan dari sisi waktu, biaya, keahlian, scope. Oke? Itu yang harus dipegang gitu. Kita ngitung sampel misalnya butuh data rekam medik 3.000. Kebayang nggak kalau itu datanya masih manual, Anda harus input 3.000. Tikus di hewan coba ngitung dapat 160 tikus. Mikir lagi kan gimana caranya gitu, orang 30, satu kelompok isinya 6, satu kelompok isinya 5, kalau 7 kelompok baru 35, kok bisa dapat hitungan sebegitu gitu. Nah, penyesuaian perhitungan itu dengan kemampuan kita peneliti yang bikin lama ngitungnya. Kalau cepet dapat ya bersyukur, tapi kalau lama yang kita harus hadepin. Ya. Sebelum lari jauh-jauh, ini pasti saya sampaikan juga di blog IBM. Kapan mulai masuk blog? Mei ya. Tapi saya harus senggol di sini karena ada kaitannya sama hitung sampel. Nanti di blog IBM sama, ini juga yang saya ajarkan. Jadi nanti kalian tuh berprosesnya blog skripsi jalan, blog IBM-nya jalan, statistiknya jalan. Itu memang di awal ini akan pusing dibuatnya gitu, akan kayak gitu. Ya, bagi yang motivasi dirinya kuat akan tetap kuat, tapi kalau ya motivasinya lemah ya pasti akan merasa lelah. Gitu karena kalian harus melewati fase ini. Skripsi itu bukan cuman masalah nulis di kertas, masalah kalian belajar menuangkan isi pikiran, tapi juga mental diuji, ya, soft skill lebih diuji, kesantunan kalian, perilaku kalian, berinteraksi sama dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, penguji 1, penguji 2, itu yang lebih sulit dibanding Anda menulis latar belakang, dibanding Anda menulis tinjauan pustaka. Oke. Nah, saya ingin cerita dulu kenapa sih kita harus neliti. Pasti sudah disinggung oleh penyampai materi sebelumnya. Ya karena kita mau support evidence base kan gitu. Nah, ketika Anda mau support evidence base karena ada kaitannya sama ngitung sampel, tolong search lah evidence yang reputasi. Yang minim biasnya. Cirinya apa? Cirinya Anda silakan cari di database internasional yang memang bereputasi. Kalau Indonesia kita punya yang terakreditasi Sinta misalnya gitu. Kalau internasional ya di PubMed minimal, ScienceDirect, EBSCO, pencarian itu mungkin sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Tapi itu di IBM pun menjadi salah satu langkah. Diibaratkan lampu merah yang sebelah kanan, kalau kita sudah mencari referensi terdahulu yang berada di lokasi yang sudah tepat, ya kita nggak ya minim kesalahan kita. Kita mau tetap di situ ngikutin lampu merah, oke. Kita mau hati-hati saja, oke. Kita mau lurus tancap gas karena hijau juga oke. Ibaratnya gitu. Tapi kalau Anda mencarinya di Google yang nggak tahu entah berantah ya Anda nggak punya lampu ini. Nggak ada yang tahu mau lurus, mau berhenti, mau jalan terus ya nggak ada yang tahu. Makanya search evidence itu jadi kunci utama. Ada kaitannya dengan populasi dan sampel, nanti kita bahas. Oke, itu yang kunci pertama. Kunci yang kedua adalah clinical research itu untuk menyeimbangkan evidence-based practice. Selain clinical experience, selain
patient preference, kita butuh clinical research. Dan pastikan bahwa riset Anda itu winner. Ini pasti, saya nggak tahu nih, Dokter Theo biasanya nyampein juga, visi harus visible, harus menarik, harus ada keterbaruan, harus etis, harus etik, dan relevan yang dengan yang saat ini. Oke, setelah Anda tanya dengan diri sendiri, Anda berselancar mencari evidence, mencari evidence, mencari referensi terdahulu, yakin punya saya ini ada keterbaruan gitu ya. Sebentar saya minum dulu. Nah, yakin punya saya ini masih relevan gitu. Ya udah, fix nih judul saya nih ini nih, dibantu pembimbing 1, dibantu pembimbing 2. Nah, desain studi pasti juga udah ada yang masuk, saya nggak tahu, Dr. Lek ya, Dr. Theo ya biasanya ya. Eksperimental, observasional tuh pasti udah diajarkan. Tinggal lagi pertanyaannya, apa alasan Anda memilih desain tersebut? Kenapa Khairan pilih cross-sectional? Kenapa Grace pilih case control? Kenapa Nafilah memilih enable laboratory study? Pasti punya alasan. Gitu ya. Pasti punya alasan masing-masing. Dan ini adalah level evidence. Level evidence ini artinya apa? Level pembuktian. Sebenarnya pelajaran ini di IBM memang. Jadi kita itu memilih desain studi, tawarkan dulu sumbangsi evidence yang paling tinggi. Kemudian tanyakan, etis nggak ini dilakukan? Kalau tidak, kita harus turun level evidence-nya. Kalau nggak bisa RCT ya berarti cohort. Kalau nggak bisa cohort ya berarti turun case control. Nggak bisa case report, nggak bisa case series, nggak bisa lagi ya udah di animal dulu. Gitu. Ini ada nggak kaitannya sama hitung sampel? Jelas ada kaitannya. Makanya saya juga harus singgung. Oke. Nah, untuk mempermudah semua itu, untuk mempermudah Anda memilah desain, saya rasa tabel ini sangat amat membantu. Dan saya selalu sampaikan pada saat kuliah saya di manapun. Intinya gini, kita di kedokteran, kita di kesehatan, ranah penelitian kita kalau kuantitatif ya, beda cerita kalau kuali ya, bukan ini ya. Kalau kuali wawancara mendalam fenomena itu bukan ini ceritanya. Ini cerita kuantitatif. Kita tuh pasti berpikir ini ranahnya terapi, ini diagnosis kah, ini prognosis kah, apa ini etiologi ya. Saat Anda belajar IBM, Anda juga akan dibagi menjadi 4. Ada IBM prognosis, IBM diagnosis, terapi, dan etiologi. Di sini sudah ada the best studinya. Kalau Anda mau menguji efektivitas obat, Anda mau menguji efikasi obat, Anda larinya ke RCT. Itu the best studinya. Kalau Anda uji diagnostik, mau mencari sensitivitas, spesifisitas, akurasi dari tools diagnosis baru, marker diagnosis baru yang dibandingkan dengan gold standar, Anda pilih cross-sectional. Jika Anda mempelajari tentang informasi disease over time, kira-kira expected complication seperti apa, meninggalkah, hidupkah pasien kita setelah terdiagnosis, Anda berarti ranahnya prognosis. Berarti yang ada di pikiran Anda, the best-nya adalah cohort. Kemudian kalau etiologi, sebab akibat, hubungan, faktor risiko sebelum diagnosis dijatuhkan, ya berarti ranahnya di cohort atau case control study. Boleh nggak Bu, nggak sesuai seperti ini? Boleh, tapi Anda sudah menurunkan grade level evidence. Oke, jadi kalau kita bertanya, ini studi prognosis, misalnya survival rate pasien, apa sih faktor-faktor yang berkontribusi terhadap relapse-nya pasien kanker payudara di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin gitu. Kalau kohort prospektif, kayaknya nggak sanggup deh. Skripsi ini paling lama 1 tahun, terus saya harus ngikutin 5 tahun misalnya.
Yaudah, berarti saya larinya ke cohort retro. Cohort retro datanya lengkap nggak ya? Kan pertanyaannya gitu. Oh, datanya nggak lengkap. Turun lagi ya ke case control. Ya pikir-pikir dulu. Jadi pemilihan desain studi itu harus disesuaikan juga dengan scope penelitian kita. Oke, ini the best. Kalau enggak ya udah turun level gitu. Kaitannya sama perhitungan besar sampel apa? Kita menghitung besar sampel tuh saya akan bikin informasikan sesederhana mungkin. Tapi basicnya Anda harus tahu tujuan penelitian Anda, desain studi Anda, jenis data Anda. Oke. Kita bicara populasi dulu sekarang. Populasi adalah sekelompok individu yang hasil penelitian kita nanti akan kita generalisir ke mereka. Oke. Sedangkan anggota individu dari populasi yang punya karakteristik dan akan kita ukur, kita sebut unit elemen atau elemen populasi. Contoh, Anda mau meneliti berapa proporsi anak yang sudah mendapatkan vaksinasi polio di kota Palembang. Populasinya siapa? Ya semua anak yang tinggal di Palembang. Sedangkan setiap anak yang tinggal di Palembang itu unit populasi. Kenapa? Karena kita nanti meneliti inginnya mengeneralisir, menarik kesimpulan untuk anak di kota Palembang. Jadi populasinya siapa? Ya anak di kota Palembang. Di bukunya Elwood, populasi itu dibagi menjadi 5. Dan kalian juga harus paham di proposal masing-masing 5 orang ini. Oke. Meskipun di pedoman adanya populasi aja kan. Nggak ada target, nggak ada sumber kan. Sejauh ini mau Anda tulis populasi aja boleh, mau Anda tulis populasi target siapa, populasi sumber juga siapa, silahkan. Oke. Tapi kalau kita belajar level selection dari subjek, kita tuh akan membaginya menjadi 5. Oke, ini penjelasan ya. Kalau kita ngomongin populasi target, itu yang top paling atas. Artinya populasi yang nantinya hasil studi kita akan kita generalisir, akan kita tarik kesimpulan ke sana. Oke? Oke. Kalau populasi sumber, populasi di mana kita bisa mendapatkan orang-orang yang akan kita ambil variabelnya. Contoh, siapa yang sudah punya judul penelitian di RSMH? Buka mic-nya. Buka mic-nya. Siapa yang sudah punya judul dan lokasi penelitiannya RSMH Palembang? Saya dokter. Oke, Fiodara. Apa judulnya, Nak? Judul saya itu, bentar Bu, perbedaan nilai parameter inflamasi hematologi berdasarkan potensi keganasan menurut gambaran histopatologi kanker serviks di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang tahun 2023-2024. Saya mau tanya, populasi target kamu siapa? Pasien kanker serviks Titik. di, oh, Di mana? bukan yang di periode tahun 2023 sampai 2024 itu. Dibatasin. Kenapa, Bu? Mau dibatasin? Iya, memang 2023 sampai 2024. Target kamu siapa? Pasien kanker serviks.
Apakah yang akan punya gambaran laboratorium, anggapnya ya, apakah yang punya gambaran laboratorium itu akan berbeda setiap pasiennya? Misalnya pasien di Jogja beda dengan Palembang, pasien Palembang beda sama Jakarta, pasien Jakarta beda dengan Malaysia. Mengingat parameter laboratorium pasti punya range normal abnormal yang berlaku di seluruh dunia, gitu nggak? Iya. Betul. Jadi target populasi itu boleh seluas-luasnya asal tidak terpengaruh genetik biasanya. Hmm. Atau tidak terpengaruh guideline, tidak terpengaruh sosial budaya. Ya mungkin di Indonesia agak kurang kalau misalnya konsumsi alkohol ya, sedangkan di Amerika, di negara-negara barat sana konsumsi alkohol kan tinggi. Kalau kamu kanker hati, hepar ya mungkin itu akan berpengaruh, jadi kamu targetnya udah orang Indonesia aja. Tapi kalau ini pasien kanker serviks, saya rasa mau kamu ambil targetnya untuk orang pasien serviks yang di Indonesia, it's okay. Atau mau dipersempit lagi, pasien di RSMH, titik. Oke, pasien kanker serviks di RSMH, itu target kamu sebenarnya. Kamu inginnya hasil kamu nanti bisa menjadi masukan untuk pasien kanker kan, pasien kanker serviks kan. Sedangkan populasi sumbermu, kamu batasin tempat, kamu batasin waktu biasanya. Jadi Feodora batasin, populasi sumber saya adalah pasien kanker serviks periode 2003, 2023, 2024 di RSMH Palembang. Betul nggak? Yes. Jadi kamu bakal ngambil orang yang berada di lokasi itu dan periode itu. Biasanya kita sebut dengan populasi sumber. Oke? Oke. Sudah adakah yang punya judul yang akan turun ke masyarakat? Ngomong. Buka mic-nya. Izin Bu, kalau Bukan. untuk Oke. kalau untuk anak SMA bisa Bu. Bisa. Yuk, gimana nak judulnya? Eh, Judul saya itu hubungan antara kualitas hidup dengan tingkat keparahan atau garis pada anak sekolah menengah tingkat atas. Jadi saya akan ambil populasinya itu di anak SMA gitu Bu. Oke. Jadi populasinya adalah remaja. Iya Bu. Remaja SMA. Iya Bu. Oke ya, berarti populasinya adalah remaja di sekolah menengah atas. Atau Iya Bu. targetnya cukup remaja, it's okay. Tapi sumbernya adalah remaja yang bersekolah di SMA, yang tinggal di Palembang gitu. Remaja di SMA Palembang inilah Bu. Oke, di SMA mana? Di SMA Negeri 2 Palembang Bu. Ya udah, berarti populasi sumbernya adalah remaja SMA Negeri 2 Kota Palembang. Itu populasi sumber. Sedangkan populasi targetnya adalah remaja anak usia remaja yang bersekolah di sekolah menengah atas. Itu adalah target kamu sebenarnya. Karena kan mau anak itu sekolah di mana aja dan dia remaja, ya sama aja kan? Ya kan? Yang penting usianya masih pada range sekolah SMA. Gitu. Jadi jelas kalau populasi sumber dibatasi lokasi dan waktu biasanya. Karena kalau nggak dibatasin kayak Feodora tadi mau buka data rekam medis tahun berapa? Mau buka data rekam medis dari mana? Gitu. Kalau nggak ada RSMH-nya, kalau nggak ada periode 2023-2024. Oke, turun lagi yuk, kita kerucutkan setelah dapet di SMA 2, setelah dapet di periode 2023-2024 RSMH, Anda pasti menyiapkan eligible populasi. Eligible populasi adalah orang sampel, ya orang ya harusnya ya, kalau animal nanti beda lagi. Animal nggak ngomongin populasi. Ini yang human.
Nah, kalau populasi subjek eligible, biasanya dia yang disebut eligible adalah untuk inklusi. Sedangkan eksklusi adalah yang dieksklud dari penelitian kita. Inklusi adalah syarat-syarat seseorang dari populasi sumber yang eligible, yang layak menjadi sampel kita. Sedangkan eksklusi yang kita eksklud, kita keluarkan dan tidak layak menjadi sampel kita. Oke. Eligibilitas, kriteria inklusi dan eksklusi merupakan sebuah metode untuk merestriksi. Restriksi adalah pembatasan. Pembatasan apa? Pembatasan hal-hal yang mungkin menjadi variabel yang merancu penelitian kita. Contoh, adakah yang mau meneliti tentang hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies pada murid pondok pesantren? Atau pediculosis capitis pada pesantren? Ada nggak yang mau meneliti begitu? Ada nggak? Dari parasit, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau tahun 2018-19 rasanya ya bimbingan saya, karena pesantrennya besar dan kami yakin laki-laki sama perempuan itu merupakan perancu personal hygiene dan kejadian pediculosis capitis. Kenapa? Karena yang laki-laki kebanyakan plontos, gundul, botak, yang perempuan rata-rata rambutnya lebih dari 4 cm, 5 cm. Jadi kami fokus merestriksi, menginkludkan laki-laki saja atau perempuan saja. Misalnya gitu. Atau penelitian lain lagi dieksklusi adalah wanita hamil gitu. Karena pada orang wanita-wanita hamil perubahan hormon terjadi, mungkin bisa mempengaruhi outcome yang mau kita teliti. Nah, kriteria inklusi eksklusi bisa Anda cari dari penelitian sebelumnya atau teoritis sifatnya. Setelah bikin kriteria inklusi eksklusi, namanya di eligible populasi, kita turun lagi ke studi entrance. Studi entrance adalah orang yang layak. Oke, sampel ini layak masuk. Sampel ini remaja ini layak jadi data, jadi sampelnya Puan. Tapi ketika Puan wawancarain, si sampelnya mundur. Nggak jadi kok nanya-nanyanya gitu sih. Malu aku kok, aku biasanya pakai masker, terus aku dibuka, terus aku dipegang-pegang jerawatnya, itu nggak maulah mundur. Ya artinya dia hanya sampai entrance. Tapi remaja-remaja yang kontribusi untuk data kita yang sampai ada di bab hasil nantinya, itu kita sebut studi partisipan. Jadi inilah rangkaian yang disebut dengan populasi dan sampel. Oke. Oke ya, minimal di populasi Anda tahu target Anda siapa, sumber Anda dari mana. Sumber biasanya dibatasi lokasi, tempat, dan waktu. Oke. Target, silakan Anda berpikir seluas-luasnya, perhatikan variasi genetik, perhatikan variasi budaya. Kita nggak akan pernah bisa menarik kesimpulan penelitian kita ke Afrika. Karena emang dari ras sudah berbeda. Jenis kulit sudah berbeda. Tapi mungkin bisa hasil penelitian kita tarik kesimpulan untuk Sumatera Barat, untuk Jambi. Bisa kan? Ya, oke. Sekarang sampel. Udah ngomongin populasi, kita ngomongin sampel ya. Sampel itu elemen yang udah terpilih. Bisa orang, bisa objek. Kalau sampling itu proses memilih. Kalau sampling frame itu list bagaimana cara kita memilih.
Puan pasti ditanya, kamu remaja Kota Palembang, tuh kan banyak. Kenapa bukan SMP? Kok harus SMA? Kenapa SMA 2? Kok bukan SMA 10? Pasti ditanya. Dan Puan harus bisa menjelaskan justifikasi teorinya sampling frame. Jangan pernah kata Bu Ice gitu. Kata pembimbing saya, selamat Anda memasuki zona tidak nyaman. Kalau Anda sebut-sebut begitu ya, balikan ke teori. Sampling frame saya seperti itu, Dok, karena usia remaja dan saya terjangkau begitu di SMA Negeri 2 gitu, bukan SMA lain tidak ya, secara random kami memilih di Kota Palembang ini ada 22 SMA, kemudian dengan simple random sampling pakai koncangan kayak arisan itu keluarlah Dok SMA 2. Maybe bisa begitu untuk satu sekolah. Tapi kalau saya nanya lagi, kenapa cuma satu sekolah? Kenapa nggak 2 sekolah? Kenapa nggak 3 sekolah gitu? Nah, hal-hal seperti itu yang harus diantisipasi. Tapi balik lagi jawabannya harus teknik, harus justifikasi teori gitu. Karena perhitungan besar sampel saya minimumnya butuh 160, Dok. Dan ini kalau dari satu SMA sudah cukup. Saya menghitung besar sampelnya dengan rumus ini, Dok. Referensinya yang ini. Kemudian angka-angka yang membangun rumus sampel size saya ambil dari jurnal ini. Gitu nak jawabnya. Oke. Dah. Baru ayo kita masuk mulai pusing ya. Ini saya tadi ngomongnya sama Feodora, sama Anissa Melia, sama Puan, sama Grace, sama Fatia, Hairan, Navia, Fitra. Nah, saya baru mau ke Ratu Prima, Atailah, Naila, Farel, Ananda. Kita mulai ya. Yang tersulit dan suka bikin frustasi adalah ngitung besar sampel atau sampel size. Pakai rumus yang mana? Pertanyaannya tuh itu, sesederhana itu. Pakai rumus yang mana? Saat kita memilih rumus, kita boleh memilih dari 3 perspektif. Anda dari purpose atau tujuan, silahkan. Anda mau dari studi desain, silahkan. Anda mau tipe statistik juga silahkan. Bebas. Jadi kalau ditanya, kenapa pakai rumus ini? Ya Farel harus jawab, rumus ini sesuai dengan tujuan saya, Dok, untuk menguji hipotesis perbedaan proporsi. Makanya saya pakai rumus yang ini. Kenapa bukan rumus case control? Bisa juga, Dok, tapi ternyata saya hitung dengan rumus sesuai tujuan, sudah sesuai dan sudah visible untuk saya lakukan. Dengan referensi-referensi jurnal sebelumnya ini, Dok. Rumusnya saya ambil dari buku ini. Gitu, nak. Oke. Jadi balik lagi, sampel size boleh kita hitung based on 3 perspektif. Boleh dari apa, Atailah? Izin menjawab, Bu. Ada purpose dari studi desain dan tipe dari analisisnya. Oke. Kadang-kadang Farel saat kamu hitung dari tujuan itu kebanyakan. Makanya kamu lari coba-coba yang by design. Masih kedikitan ternyata, makanya kamu lari pakai rumus tipe statistiknya. Sah-sah saja. Jangan pusing. Pertama gitu. Kedua, cari referensi terus-menerus. 1 belum dapat, cari lainnya. 2 belum dapat, cari lainnya. Sampai studi itu memang benar-benar visible, winner Anda lakukan. Misalnya kayak Puan tadi. Mungkin dia hitung kalau based on tujuan, dapatnya 1.800 gitu. Tapi tenaga dari mana Puan mau ngumpulin 1.800 anak remaja? Kalau mampu silakan. Tapi kalau merasa
Saya dapat tenaga dari mana? Saya harus menghabiskan uang seberapa banyak untuk mobilisasi dan lainnya. Yuk mikir lagi yang visible saja. Dan by perhitungan sampel masih oke. Masih dapat minimumnya. Oke. Jadi based on 3 ya. Boleh dari tujuan khusus Anda. Boleh dari desain studi Anda. Di bab 3 di 3.1. Tujuan 1.3 ya. 1.3 ya tujuan ya. Iya, Bu, 1.3 tujuan. Iya. Kalau studi desain 3.1. Kalau tipe analisis statistik di rancangan analisis 3.5 kalau nggak salah atau 6, 7 gitu. Jadi bebas. Oke. Nah, yang paling banyak kita gunakan, saya sebut di awal tadi itu Silmeshow. Bukunya nanti saya share dan sudah ada softwarenya. Softwarenya itu memang bisanya hanya Windows. Yang pakai Mac, seperti saya biasanya pakai rumus bantu di Excel. Saya ada hitungan si sampel ini di Excel, udah gitu. Itulah kadang-kadang ke IKM tuh mau cari sampel gitu. Silakan Anda download, nanti saya juga akan share softwarenya. Anda tetap harus hitung manual. Tapi dengan adanya software ini Anda tinggal nginput nggak cocok, bilang lagi nggak cocok, ngilang lagi. Sedangkan kalau ngitung manual mungkin akan frustasi kalau udah 10 kali ngitung masih juga nggak dapet dengan keriting-keritingnya rumusnya. Jadi kalau mau pakai software juga oke ya. Aduh, nafas dulu kita. Nah, saya lebih dominan menyampaikan rumus besar sampel yang WHO, yang Lemaitre ya. Di daftar isinya ada 8 bab. Ada 8 bab. Saya ulangi, ada 8 bab. Di sini juga ada kok bab tentang teknik gitu, tapi itu nggak sulit. Yang sulit itu Anda menentukan rumusnya yang mana. Kalau udah dapat rumus, hal kedua yang sulit adalah cari referensi yang sesuai. Udah, itu kesulitannya. Jadi ada 8 bab. Oke. Ya. Yang merah-merah ini Anda tuh saat Anda mau ngitung based on objektif atau tujuan atau purpose. Apakah Anda mau mengestimasi proporsi di bab 1, di bab 2? Atau Anda mau menilai incident rate atau beda rata-rata dari variabel continue? Anda tuh based on objektif namanya. Atau Anda itu sedang melakukan studi case control, cohort, atau survei. Silakan Anda pakai dari bab 3, bab 4, dan bab 8 dibuka. Sedangkan kalau dari statistik, Anda bisa buka yang si sebelah kanan punyanya David, sedangkan animal Anda bisa buka punyanya Penny. Based on tujuan, itu cuma ada 2 kita neliti. Kita mau estimasi atau mau uji hipotesis? Bentar, ini ada yang kurang nih. Kayaknya ke delete. Based on tujuan, Anda itu cuma 2. Mau estimasi atau mau hipotesis beda proporsi atau min. Oke. Sekarang, apa yang dimaksud estimasi? Apa yang dimaksud uji hipotesis? Oke. Apa yang dimaksud estimasi? Apa yang dimaksud uji hipotesis?
Ya, coba dengarkan, coba kita pelan-pelan. Tadi kan kata Puan, dia mau neliti derajat keparahan akne vulgaris hubungannya dengan kualitas hidup. Ya, Iya, Bu. iya. Yakinlah di tujuan khususnya Puan, yang pertama adalah berapa prevalensi akne vulgaris pada remaja. Berdasarkan derajat apa misalnya gitu. Bagaimana kualitas hidup remaja berdasarkan apa gitu. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara derajat keparahan akne vulgaris dengan kualitas hidup? Pasti gitu tujuannya. Nah, sekarang kita bicara contohnya Fyodora tadi. Fyodora, tujuan pertama kamu apa? Tujuan khusus 1. Tujuan khusus satunya itu sebentar, Bu. Mengidentifikasi perbedaan nilai neutrophil to lymphocyte ratio berdasarkan potensi keganasan pada kanker serviks menurut gambaran histopatologi. Jadi kan ada 4 saya pakainya, Bu. Jadi 1, 2, 3, 4 tuh ngurut NLR, PLR, MLR, SII. Nah, yang kelimanya baru mengevaluasi peran NLR, PLR, MLR, dan SII sebagai parameter inflamasi yang dapat digunakan dalam penilaian kanker serviks berdasarkan potensi keganasan menurut gambaran histopatologi. Gitu. Oke. Dah, dua halnya udah beda. Ya. Kalau Puan, dia mau menghubungkan antara derajat keparahan sama kualitas hidup. Kalau Theodora mau membedakan berapa nilai RNL bla 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 sebagai parameter inflamasi berdasarkan derajat kanker serviksnya, misalnya temuan histopatologi. Itu udah dua hal yang berbeda. Kalau estimasi, dia tuh deskriptif. Untuk tahu berapa prevalensi, untuk tahu berapa proporsi, untuk tahu berapa rata-rata di populasi. Kalau sudah melakukan uji hipotesis, dia sudah ada tidak hubungan, ada tidak perbedaan, ada tidak pengaruh. Jelas? Jelas nggak? Saya tuh takut. Jelas, Bu. Jelas. Kalau estimasi, ini deskriptif. Bisa dia proporsi, bisa dia prevalensi, bisa dia insiden, bisa dia min aja rata-rata. Ya, itu estimasi. Sedangkan kalau udah uji hipotesis, biasanya ini sifatnya analitik. Analitik nanti beda lagi kita ngomongin hipotesis dan lainnya nih. Kalau analitik itu udah ada kata, hubungan, asosiasi, pengaruh, apalagi perbedaan, apalagi tuh. Jelas ya. Tandain tuh. Kalau Anda mau mencari berapa prevalensi akne vulgaris pada anak SMA, dah itu estimasi. Bagaimana hubungan antara derajat keparahan akne vulgaris dengan kualitas hidup? Anda berarti sudah uji hipotesis. Tinggal Anda tuh proporsi apa min? Pertanyaannya tinggal itu. Karena apa? Karena rumus proporsi ada di bab 1 sama 2, rumus min ada di bab 7. Nah, yuk kita paham, kita ini lagi. Kalau estimasi itu perkiraan.
Berapa prevalensi, berapa insiden, berapa angka kejadian, itu Anda pakai rumus estimasi. Tapi kalau uji hipotesis Anda tadi cerita tentang etiologi, cerita tentang diagnostik, cerita tentang prognostik, cerita tentang terapi. Kalau acne vulgaris sama kualitas hidup kan bisa lari ke prognostik, bisa lari ke etiologi ya. Kayaknya prognostik deh. Kalau Anda mencari sebab akibat, Anda akan menghasilkan nilai OR, RR, PR, HR. Kalau diagnostik, Anda akan menghasilkan sensitivitas, spesifisitas, PVV, NPV. Kalau prognostik, Anda akan menghasilkan survival analysis. Kalau terapi, Anda akan menghasilkan NNT, NHNA, RBI, dan teman-temannya. Kebayang nggak yang mana kira-kira hasilnya nanti? Harusnya kebayang dari penelitian terdahulu. Udah ya, nggak ada perkara lagi kita estimasi sama uji hipotesis. Jelas? Jelas. Yang disebut proporsi itu, Nak, kalau variabel kita hasilnya itu kategorik. Nominal atau ordinal. Oke, kualitas hidup. Puan, kualitas hidup kategorinya apa? Definisi operasional kategorinya apa? Ordinal atau nominal? Maaf Bu, masih belum paham Bu. Ya kan? Itulah kan. Jadi kita tuh nggak bisa cuman berjumpa 100 menit tuh kurang. Tapi kalian udah ngantuk pasti. Oke, ya udah kategori atau numerik kira-kira? Oh, kalau itunya kategorik Bu. Kategorik. Contoh kualitas hidupnya baik, sedang, kurang gitu boleh? Enggak? Iya kayak gitu Bu. Kayak gitulah ya. Baik apa? Baik, sangat baik, baik, cukup misalnya. Nah, itu kategorik. Grace misalnya obes, tidak obes, itu kategorik. Khairan kira-kira apa, Nak? Variabel dependennya, outcome-nya. Ya? Sudah ada judul? Khairan, sudah ada judul? Sudah ada, Bu. Apa? Kalau judul saya penggunaan antibiotik pada penggunaan antibiotik pada balita dengan ISPA dan infeksi gastrointestinal akut pada puskesmas pada periode 2024. Rasionalisasi obat ya? Enggak, Bu, cuma membaca rekam medik saja. Oke, iya. Maksudnya antibiotiknya nanti rasional tidak rasional penggunaannya gitu. Ya, pola Pola penggunaannya penggunaan juga. kan, ya antara rasional tidak rasional atau misalnya tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pemberian, tepat golongan dan lain. Pokoknya rasionalisasi setahu saya farmako gitu. Ya rasional atau tidak rasional, yaitu kategori. Tapi kalau kayak Feodora tadi, Feodora, Iya, Bu. RNL-nya nggak kamu kategorikan kan? Atau udah ada kategorinya? Enggak, Bu. Enggak, itu disebut data numerik. Berarti kamu mainnya di min. Sedangkan Puan sama Hairan tadi mainnya di proporsi. Udah tinggalin yang lain. Puan nggak usah ngintip min, nggak usah ngintip bab-bab tentang min. Hairan juga nggak usah ngintip tentang min gitu. Biarin Feodora sendiri di beda rata-rata di min. Rumusnya dia akan temukan di bab itu. Contoh. Ya, nanti ada one sample, two sample. Kalau one sample tuh biasanya kita akan spesifik. Contoh pada ibu hamil, tapi ibu hamilnya dengan hipertensi. Itu one sample problem. Tapi kalau pada ibu hamil semua masuk, nah itu mungkin two sample. Karena mungkin ada hipertensi, ada non-hipertensi di dalamnya. Mau one sample atau two sample ini berpengaruh ke perhitungan sampel karena rumusnya akan berbeda. Tapi balik lagi ke substansi dan diskusi pembimbing. Ini one sample apa two sample ya? Gitu. Contoh. Tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan epidemiologis kejadian ulkus kaki pada penderita diabetes mellitus di tipe 2 di RSUD Siti Fatimah. 1.
Mengidentifikasi jenis ulkus pada penderita DM. Ini estimasi atau uji hipotesis nomor 1. Estimasi ya, Bu. Estimasi saya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Baru uji hipotesis. Uji hipotesis. Tentukan yang nomor 2 kira-kira uji hipotesis beda proporsi atau beda rata-rata. Jawabannya tergantung definisi operasional variabel yang mau digunakan. Kalau dia lama menderita DM dia bagi kurang dari 3 tahun, lebih dari 3 tahun, artinya Anda akan lari ke uji hipotesis beda? 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 Toh, nomor ini. Saya lama menderita ya, lama menderita DM dibagi menjadi kategori kurang dari 3 tahun dan lebih dari sama dengan 3 tahun. Kejadian ulkusnya derajat. Kira-kira ini beda proporsi atau beda rata-rata? Yang nomor 2 beda rata-rata atau beda proporsi? Udah habis belum waktu kita? Min bukan ya, Bu? Kalau dia kurang dari 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Beda rata-rata atau beda proporsi? Proporsi bukan, Bu? Proporsi. Tapi kalau pengaruh indeks massa tubuh dalam satuannya apa? Kilogram per meter persegi. Ini beda min atau beda proporsi? Beda min bukan, Bu? Beda min. Kalau hasilnya dalam numerik, kita beda min pasti sebutnya. Tapi kalau dia dalam kategorik, pasti kita sebut beda? Beda? Proporsi. 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 Jadi nggak usah saling ganggu buka bukunya. Nggak usah saling ganggu. Mau yang proporsi di bab 1 sama 2. Yang min di bab 7. Udah, nggak usah buka yang bab 7. 7 aja buka. Nggak akan lari dia bab 1, bab 2. Tapi di satu penelitian pasti sama. Nggak kayak gini. Ini contoh aja ya. Di satu tujuan pasti semuanya akan kategorik semua. Misalnya di sini obes, tidak obes gitu. Kemudian hipertensinya, ya hipertensi atau tidak hipertensi gitu. Pengobatannya teratur, tidak teratur. Ini definisi operasional loh, Nak. Jadi definisi operasional kalian udah harus pikirkan saat ngitung sampel. Nah, kalau tujuan studinya begini, udah jelas nih, kalian harus buka di bab uji hipotesis beda? Beda? Proporsi. Proporsi. Tuh, ya, kalau beda proporsi itu akan ngasilin persen, berapa persen yang hipertensi, tidak hipertensi, tapi dia ulkus. Tapi kalau beda min rata-rata, RNL, rasio neutrofil limfosit, berapa miligram per desiliter, ya udah ngomongin numerik dan numerik. Berapa sentimeter, berapa milimeter, gitu. Berapa kilogram, berapa gram. Mulai kita masuk. Kita buka buku ya. Kita sampai jam berapa? Udah habis belum waktunya?
Sorry, saya sambil ngecas ya. Bentar, kita buka Lemesio ya. Jam berapa kita habis? Berapa jam waktunya? 1 jam atau 100 menit? Sama Dede. 5.10 dong. 5:10. Ya sudah. Tapi kalau kalian udah, aduh gitu ya udah kita ya. Jangan dipaksain. Nanti kalian jadi nggak suka sama saya. Bikin pusing soalnya. Nah, dah ya. Ini buku rujukan utama kita. Setahu saya di PSKG juga ini yang kita pakai ya. Kemudian FKUI, FKUGM, FK4 juga rujukan utama kita masih di sini. Internasional juga. Jadi saya lebih menyarankan Anda ya inilah ya yang di yang buku WHO lah ya yang harus Anda buka. Tadi udah jelas ya, kita mainnya di proporsi. Ya kan, kita mainnya di proporsi. Berarti antara bab 1 sama bab 2. Udah, itu dulu aja fokus. Berarti bukanya ini antara bab 1 sama bab 2. Oke. Nah, apa beda one sample sama two sample sekarang? Ya udah baca pelan-pelan. Di bab 1. Tapi uji hipotesis kita ya. Berarti yang kata-kata estimasi begini tinggalin aja, nggak usah dibaca juga. Karena rumus estimasi itu ini. Kelihatan nggak pointer saya? Kelihatan, Bu. Bukan. Nih, berarti kalau Anda mengestimasi saja ini rumus Anda. Nah, enak loh, ada contoh loh, Nak. Ini kalian tinggal sesuaikan aja. Sama nggak ya sama masalah saya? Contoh, nah ini nih baru nih hipotesis proportion nih. Tapi saya ini single atau dua ya? Two population atau single ya? Kalau masalahnya tadi adalah pada pasien diabetes. Mau dianggap single atau dua populasi? Kalau saya memandangnya itu dua populasi. Karena dia nggak spesifik, misalnya pada pasien DM usia lebih dari 60 tahun. Dia tidak spesifik pada pasien DM pengguna insulin. Dia tidak spesifik pada pasien DM pengguna insulin sensitizer. Dia tidak spesifik dengan pasien DM tipe 2 dengan fungsi kognitif yang menurun. Atau pasien DM tipe 2 elderly. Dia nggak fokus begitu, nggak ada fokus spesifik beda, itu bukan single sebenarnya. Yang single itu yang kayak tadi. Misalnya status gizi remaja anemia. Misalnya Puan tadi mau nelitinya pada remaja putri aja, itu satu populasi. Pada remaja yang menderita anemia, itu satu populasi. Tapi kalau remaja semua diambil, ya itu masih double, masih dua populasi. Sehingga kita lari. Dia tuh cuman bedanya, kalau dia satu populasi, dia simbolnya A sama O. Kalau dia dua populasi, nih ya, estimasi tinggalin ya nak ya, nggak usah dibuka karena kalian pasti udah uji hipotesis, ada kata pengaruh, ada kata hubungan. Nih, inilah rumusnya. N itu apa? Z1 min alfa itu apa? P topi itu apa? Z1 min beta itu apa? P1 apa? P2 siapa? Ada semua keterangannya di sini. Oke, tapi juga saya udah bikinin di slide nanti ada. Yang penting kalian tuh ketemu dulu kira-kira di bukunya Lemesio Anda akan buka bab yang mana. Udah dapet nih, kayaknya nomor 6 ini deh. Tinggal berpikir P topi dapatnya dari mana, P1 dari mana, P2 dari mana, Z1 min beta berapa, Z1 min alfa berapa.
Oke? Oke. Kalau Theodora, dia akan lari ke bab 7. Yuk kita lari ke bab 7. Bab 8 kelewatan. Nah, continuous response variable. Kalau mau tahu rata-rata di populasi aja, Anda pakai estimasi begini rumusnya. Nggak ada Z beta-betanya. Tapi kalau Anda sudah menguji hipotesis, Anda lari ke yang ada Z1 min betanya nih. Standar deviasi Z1 min alfa ditambah 1 min beta dikuadratkan dibagi rata-rata 1, rata-rata 2. Pertanyaannya, siapa sih rata-rata 1, siapa sih rata-rata 2? Sebenarnya di contoh udah ada. Oke. Tinggalin ya bukunya. Cukup bisa membuka buku bagian mana. Kemudian yang namanya Z1 beta sama Z1 min alfa per 2 sama Z beta itu konstanta. Konstanta itu tetap. Kalau kita pasti ngeset alfanya di berapa persen? 0,05. Jadi pastinya kalau dua sisi kita pakai 1,96, kalau satu sisi kita pakai 1,64. Ini konstanta. Oke. Nah, kalau power biasanya di kedokteran kita pakai 80 sampai 90. Kalau rentan loss to follow up, rentan banyak error, pilih yang 90. Kalau enggak, ya udah 80 cukup. Atau karena ekstrim, ngitung pakai 90% hasilnya ratusan, sedangkan ngitung pakai 80% hasilnya ya masih terjangkau, masih visible, ya udah. Coba pakai yang power 80 gitu. Perkara berikutnya adalah kalian tuh hipotesisnya satu sisi atau dua sisi. One tail atau two tail. Tadi one proportion atau two proportion kan? Sekarang one tail atau two tail. Kalau one tail, arah hipotesis sudah jelas. Positif apa negatif, naik atau turun, lebih baik atau tidak lebih baik. Proporsi kejadian pertusis di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sampai 2023 lebih rendah pada masyarakat yang telah mendapatkan status imunisasi lengkap. Status imunisasi lengkap merupakan faktor proteksi terjadinya pertusis di Provinsi Sumsel. Berarti itu udah jelas. Imunisasi jadi faktor proteksi, orang yang imunisasi lebih rendah resikonya kena pertusis. Kalau dua arah belum jelas, terdapat hubungan antara status imunisasi dengan kejadian pertusis. Pasien DM dengan hipertensi lebih beresiko atau lebih banyak yang mengalami ulkus diabetikum dibandingkan yang tidak. Nah, itu satu arah. Terdapat korelasi positif antara konsumsi tinggi garam dengan kejadian hipertensi. Itu satu populasi, satu ekor, satu arah. Kalau belum jelas, itu dua arah. Obat A lebih efektif dalam menurunkan kadar HbA1c dibanding obat B. Itu satu sisi. Terdapat perbedaan antara efektivitas obat A dan obat B dalam menurunkan HbA1c. Itu dua sisi. RNL lebih akurat dibandingkan apa dan apa dalam memprediksi staging kanker serviks tadi misalnya. Udah ngomong nih RNL superior. Udah itu satu sisi. Tapi terdapat perbedaan RNL bla 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 dalam memprediksi tingkat keparahan atau staging serviks tadi, kanker serviks. Nah, itu dua arah.
Saya tahu kalian pasti sesek. Saya juga sesek sebenarnya. Saya juga sedih disuruh ngajar ini. Karena memang tidak menyenangkan. Karena kita tuh harus banyak yang harus kita perhatikan gitu. Nah, begitu P1, P2, mikirin lagi. P1, P2-nya kohort apa case control? Apa cross sectional gitu. P1 kalau dia dari kalau dia di cross sectional itu proporsi beresiko dengan outcome positif. P2-nya proporsi tidak beresiko dengan outcome positif. Kalau dia di case control, P1-nya adalah expose yang outcome positif, P2-nya expose yang tidak outcome. Kalau Anda dapat jurnal, Anda dapat tabel, ya Anda hitung begini. Dah, Puan udah mulai begini nih. Kalau Bedamin, Feodora, inilah kira-kira yang akan kamu pakai. Nah, kalau uji statistik, based on uji statistik, biasanya kita kalau dia korelasi gitu, nanti ada rumus khusus untuk uji korelasi. Kayaknya sampai situ dulu. Ya, paling saya mau ngenalin, saya tuh bikin ringkasan, tapi belum sempurna. Maksudnya, saya takut bikin sesat. Jadi saya belum pede ngeluarinnya. Tapi saya janji mungkin di hari Senin lah ya saya bisa kirim. Kalian bisa minta ke saya lewat Grace atau lewat Fitra. Bentar. Belum lagi nih Power kan? Tapi setidaknya saya bisa nganterin kalian untuk dapat rumus aja. Setelahnya mari kita selesaikan dengan mufakat bersama. Oke. Rumus ini belum pernah dikeluarkan sejak 2018. Tapi nggak tahu saya di angkatan kalian saya terbuka karena mungkin Kabak udah nelpon duluan. Pokoknya anak-anak jangan dibiarin gitu. Bu Nana juga udah bilang ke saya titip anak-anak gitu ya. Mungkin karena kalian skripsinya lebih dini kan ya. IBM belum jalan, kemudian blok skripsi terpaksa begini Sabtu gitu. Nah, saya lagi benerin bagusin ini ya. Ini bukunya Lemesio tadi. Jadi kalau kalian udah nentuin kalian itu di one sampel, berarti Anda tinggal lihat baris ini. Kalian tuh estimasi atau uji hipotesis. Buka halaman berapa, terus P0 PA-nya apa, alfanya berapa. Dan saya bikinin di sini. Dan contoh yang di buku tadi ada di sini. Tapi nggak usah, akan bikin bingung. Saya akan hapus contoh-contohnya. Saya langsung bikinin. P1, P2 sesuai desain studi. Buka yang ini. Naik lagi, apa Z1 min alfa, tingkat kekuatan uji. Buka Z beta apa. Terus apa lagi? Nah, saya akan bagikan ini, tapi mungkin hari Senin ya, saya akan cek lagi. Mudah-mudahan ini akan membantu. Ketika Anda buka halaman, oke, fix saya diuji hipotesis proporsi. Saya buka halaman 13, ini bukan rumusnya ya, gitu. Anda bisa tahu P1 itu apa, P2 itu apa. Ini akan saya bikinin buku ajar ya. Ini ada sih contoh-contoh saya. Mungkin oke lah saya akan kasih. Ya. Nah ini kalau Feodora tadi ngomongin min data rata-rata. Oh ternyata standar deviasi itu varian di populasi dari studi sebelumnya. Gitu. Oke ya. Saya rasa materi-materi lainnya tuh bisa dibaca, kayak teknik tuh masih bisa dibaca. Tapi kalau menentukan mana Z1 min alfa, mana P1, P2, mana hazard rasio, mungkin itu yang kalian butuh asupan. Ya, ini nanti
mungkin hari Senin lah ya, saya bisa teruskan lewat Grace atau Fitra, kemudian mereka akan teruskan ke alfa, beta, dan gamma. Oke? Oke, ketika ada pertanyaan yang merasa senasib, silahkan berkumpul, bikin jadwal. Entah saya yang akan mendampingi, entah Bu Nana, entah Pak Edi, di bagian itu ada. Jadi ya memang harus atur jadwal. Emang biasanya begitu. Dan Kabak memang sudah. Kalau yang kemarin ada yang ketemu Dr. Emma ya. Jadi beliau tuh sedih banget gitu. Sedihnya karena kalian nggak ketemu saya, nggak ketemu Bu Nana juga kalau nggak salah. Ya, kurang lebih begitu untuk materi populasi dan sampel. Populasi siapa, kriteria itu apa, sampel itu siapa itu nggak susah. Yang bikin tricky, yang bikin habis tenaga biasanya saat ngitung sampel. Ini baru nyari rumus ya, Nak. Belum nyari referensi. Oke, belum nyari referensi supaya sesuai hitungannya sama kemampuan kita. Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan. P1 dan P2 sesuai desain studi dari studi sebelumnya. Ya, artinya kalian harus cari referensi yang sesuai, yang variabelnya sama untuk tahu P1 itu apa, P2 itu apa. Oke? Pada diem semua nih, ngerti, bingung, merasa gelap gitu. Hah? Theodora senyum dia. Karel? Udah sampai mana, Nak? Proposalnya. Bab 2-nya di skip. Jadi bab 1 sudah, bab 3-nya lagi OTW tapi stuck itu, Dok. Stuck itu di nentuin rumus itu. Farel? Tapi variabel dan lain-lainnya sudah. Ya udah, Farel. Masih nulis bab 2, dokter. Oh, bab 2, dia bab 3 nanti pusing. Berarti Theodora duluan pusing. Yaudah, tadi kan udah tahu tuh, oh kira-kira variabel saya tuh min, berarti rumus saya ada di uji beda min, berarti bukalah bab tentang beda min. Ya, saya kirim di link Zoom ya, buku-bukunya ya, buku 3 buku tadi ya. Bukunya Penny itu untuk animal study. Bukunya Lemesio. Yang WHO tadi. Dua, saya kirim. Itu tadi ya, kalau nggak ketemu sebenarnya kalau udah habis apa ya, kalau udah habis cara di Lemesio sih baru biasanya kita akan lari ke buku satunya, bukunya si David. Tapi sebisa mungkin kita akan usahakan di WHO dulu. Sudah di bukunya WHO, ya kalau animal beda cerita ya, silakan Anda lari ke animal. Saya lagi kirim 3 buku, udah terkirim 1, bukunya Penny udah masuk. Nah, bukunya Lemesio lagi di Ampera kayaknya. Udah masuk Lemesio? Sudah masuk, Bu. Oke, tapi saya sarankan Lemesio dulu yang dipegang. Tinggal lihat tujuan Anda main proporsi atau main min. Intinya itu dulu. Udah juga si Michael? Sudah masuk. Tiga-tiganya silakan di-download. Dan hari ini Anda cukup tahu 3 hal. Nggak usah banyak-banyak. Kita nggak akan kesulitan menentukan siapa populasi, tidak akan sulit menentukan siapa sampel, tapi kita akan kesulitan menghitung. Jadi yang pertama adalah lihat tujuan khusus. Anda tuh main di data kategorik atau data numerik. Kalau data kategorik kita sebut hasilnya. Iya.
Kita sebut Ibu besok-besok kita mau main bola, cobain kalau proporsi. Kalau hasilnya, kalau kita adalah main di numerik, biasanya dalam miligram per desiliter, ya tergantung satuannya, sentimeter, milimeter, kilogram, gram, ya terserah angka intinya, angka absolut, tahu kan? Ya udah, berarti Anda main di min. Pokoknya ini aja dulu lihat. Nah, kalau sudah melihat ini, Anda baru nomor 2 menentukan rumus di bab berapa? Estimasi atau uji. Biasanya sih kalian tuh udah uji hipotesis. Jarang sih yang deskriptif studinya, tapi tetap ada. Ya, misalnya gambaran kejadian gitu tetap ada biasanya. Itu estimasi. Kalau udah gambaran itu udah hipotesis. Estimasi. Kalau, oke ulangi ya. Kalau estimasi itu bahasanya apa? Gambaran. Angka kejadian gitu. Tapi kalau uji hipotesis apa bunyinya? Apa bunyinya tadi? Apa bunyinya? Hubungan. Asosiasi, perbedaan, pengaruh, perbandingan. Nah, udah kalian udah ngomongin uji hipotesis. Berarti larilah ke rumus itu. Bukalah dulu rumus itu, baru nanti kita tentukan langkah selanjutnya. Ketika sudah dapat bukunya, kalian tinggal baca aja, oh apa itu alfa, apa itu Z beta gitu. Nah, PR-nya hari ini sampai sini aja. Nggak usah dalam-dalam dulu. Udah ya, cukup. Biasanya di sini aja. Mudah-mudahan tidak sulit. Ada isu, perhatikan. One tail atau two tail. One problem atau two problem. Ah, ini nomor 2 lah, nggak terlalu sulit. Nah, ya. Nggak susah kan? Materinya hari ini cuma 1 lembar nih. Lihatlah tujuan Anda. Anda pastikan Anda pakai data numerik atau data kategorik. Kalau Anda data kategorik, Anda larinya ke beda proporsi. Kalau Anda data numerik, Anda akan larinya ke uji beda rata-rata atau min. Anda estimasi atau uji hipotesis. Kalau Anda sudah menggunakan judul gambaran, angka kejadian, itu pasti estimasi aja. Tapi kalau uji hipotesis itu ada hubungan, ada asosiasi, ada perbedaan, ada pengaruh, ada perbandingan. Nah, itu hipotesis. Assalamualaikum. Balik lagi ya, silakan diatur jadwal kalau ada yang mau ketemu dan lainnya. Kalau bisa jangan satu-satu gitu. Carilah yang senasib sepenanggung dengan masalahnya. Maksudnya biasanya itu akan ada yang berkelompok bersama menanggung masalah yang agak sama gitu. Misalnya Kresna sama Hairan gitu, sama Farel bertiga tuh biasanya akan menjalani kehidupan mencari rumus besar sampel yang sama. Nggak dapat biasanya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Balik lagi ya, kalau mau ketemu dan lainnya ke bagian IKM boleh, tapi aturlah jangan satu persatu. Nanti kalian nggak dibales, nggak ini kelewat gitu. Tapi kalau udah ada 5 orang, Bu, mau ketemu, mau nanyain besar sampel semua. Oke, kita jadwalkan jam segini gitu. 1 orang yang hubungin tuh ya. Oke, dah. Cukup ya. Makasih ya. Istirahatlah Terima ya. kasih, Bu. Dari jam 8 tadi. Makasih, Bu. Dari jam 8 tadi ya. Nanda, dari jam 8 tadi Ananda Ramadhani. Hah? Dari jam 8 tadi Zoom. Enggak, Bu. Tadi batal IT-nya pagi. Jadi ganti siang. Oh, dari jam berapa jadi? 12.30, Bu. Oh iya, saya ada jadwal ngajar pagi, makanya nggak bisa. Oke ya. Dadah semuanya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.